marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3. Pembacaan epistel firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, kita akan membacanya secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 3 dan 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus,
Mulia Tuhan dengan harta dan tubuh. Pasangan Hajar Ide Amrau dari nomor 2 Ibadah Sekolah Minggu Gabungan. Pada minggu hari ini diadakan sekolah minggu gabungan di Postur Hajar masuk pukul 08.00. Diharapkan bagi orang tua agar dapat mengantarkan anak-anaknya dalam mengikuti ibadah sekolah minggu gabungan. 3. Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 5 November 2023 di ibadah pukul 10 WIB kita mengadakan baptisan kudus kepada anak-anak dari jemaat yang telah mendaftar untuk menerima baptisan kudus. 4. Jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru gereja kita. 1. Bapak Ronaldo Purba dan Ibu Aprilia Dina Teresia Silaban beserta 2 anak mereka. Mereka pindah dari HKBP Tanjung Pinang, Resort Tanjung Pinang, alamat sekarang di Baloi Dipam, masuk WEK Baloi Dipam. Nomor 5, jemaat meninggal dunia. Pada hari Minggu 15 Oktober 2023 telah meninggal dunia Ibu Linse Marbun, istri dari Immanuel Sinaga, tutup usia 49 tahun dari WEK Tiban. 6. Punguan Kor Ama PHD. Pada hari ini Minggu 5 November 2023, Punguan Ama PHD beribadah bersama dengan saudara-saudari kita yang beribadah di pos permingguan Kampung Nanas, masuk pukul 10.00 WIB. Nomor 7. Pembelajaran katekisasi Sidi. Pada hari ini Minggu 5 November 2023 diadakan pembelajaran katekisasi Sidi masuk pukul 14.00 WIB bagi seluruh orang tua yang anaknya mengikuti pembelajaran katekisasi Sidi agar diingatkan. 8. Sermon full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Senin 6 November 2023 diadakan sermon full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang bertempat di HKBP Batam Center, Resort Batam Center, masuk pukul 10.00 WIB. 9. Audit HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Selasa tanggal 7 November 2023 diadakan audit program dan keuangan gereja HKBP Batam oleh Distrik 20 Kepulauan Riau. 10. Pertengahan Week. Berikut tempat jadwal ibadah pertengahan week gereja kita pada minggu ini Rabu tanggal 8 November 2023. Bisa kita lihat di layar. Selanjutnya 11 konferensi perempuan HKBP. Pada hari Rabu 8 November Sabtu 11 November 2023 diadakan konferensi HKBP yang bertempat di gedung Raja Pontas Luban Tobing, dan yang berangkat mengikuti kegiatan tersebut yaitu pengurus Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Ketua Erlina Huta Barat, Sekretaris Evi Leni Tobing, Sekretaris 2 Forum Konferensi Perempuan HKBP Insinyur Rubina Situmorang. 12 pelatihan musik. Sabtu 11 November 2023 diadakan latihan musik bertempat di gereja masuk pukul 16.00 WIB dan pendaftaran sudah kita tutup. 13 kunjungan paduan suara dewasa campuran. Minggu 12 November 2023 akan diadakan kunjungan gerejawi oleh paduan suara dewasa campuran HKBP Batam ke gereja HKBP Ebenezer Pasir Indah Resort Marturia. 14 Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Minggu 19 November 2023 diadakan kegiatan ibadah Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di HKBP Batam
masuk pukul 10.00 WIB. Yang menjadi perwakilan gereja kita mengikuti ibadah tersebut yaitu 1. Punguan Ama PHD, 2. Punguan Ama Sahata, 3. Punguan Ina PHD, 4. Punguan Ina Deborah, 5. Punguan Ina Lubuk Baja. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kita hanya mengadakan ibadah minggu pada pukul 06.00 WIB dan 08.00 WIB. Ibadah pukul 10 WIB dikhususkan untuk kegiatan ibadah yang diadakan distrik. Ibadah minggu sore 16.00 WIB dan 18.00 WIB ditiadakan. Oleh karena itu diharapkan seluruh jemaat untuk mengikuti pada jam yang sudah ditentukan. 15. Penutupan pertangyangan WIK HKBP Batam. Pada 22 November 2023, kita mengadakan penutupan pertangyangan WIK bertempat di gereja masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan agar seluruh jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut. 16. Mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Bisa kita baca di layar. 17. Sumbangan. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari Immanuel Marpaung Boru Tampu Bolon dari WIK Balui Center. Terima kasih atas sumbangannya. 18. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu Parhalodo dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberikan kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Keuangan. Saldo akhir per 4 November 2023 jumlah 1.331.547 rupiah. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Pujian paduan suara sekolah minggu. Cek, cek, cek.
Bertanah air kaya dan
Allah Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami mau bersekutu bersama dengan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menjagai hati kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Engkau di dalam hati kami. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama sekali saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Diakones Deni Dameria Boru Silitonga, suami Marga Nababan. Kalau tentang untuk keturunan, Tuhan belum menitipkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami memohon semoga Bapak Ibu juga membawakan kami dalam doa, kiranya Tuhan memberikan keturunan kepada kami. Sampai disitulah perkenalan kita. Oleh karena itu dalam firman Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini yang menyapa kita, yang diambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat ke-10. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Begitulah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita pada hari ini, kita diajak untuk memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada topik minggu kita pada hari ini, ala baiknya kita mengetahui kenapa Raja Salomo menyatakan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan harta dan tubuh kita. Kita masuk sejarah. Raja Salomo adalah yaitu keturunan Raja David. Raja David adalah bapak segala yang selalu memberikan nasihat kepada anaknya lewat firman Tuhan. Dan ketika Raja David dipilih Allah, maka Raja David memiliki satu perjanjian kepada Allah. Kita masih ingat Bapak Ibu apa perjanjian Raja David kepada Allah? Dia akan membangun bait Allah. Membangun, tetapi Raja David tidak sampai untuk membangun bait Allah. Inilah najar dia lewat anaknya. Dan ketika Allah memilih Raja David, memilih Raja Salomo menjadi raja bagi bangsa-bangsa Israel, maka najar itu dilakukan oleh keturunan Raja David. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Raja Salomo kita lihat dia memiliki satu hikmat, dia memiliki suatu yang sangat-sangat mahal, yaitu hikmat kebijaksanaan yang dia terima dari Tuhan. Ketika dia menerima hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan memberikan segala-galanya kepada dia. Apa saja yang diberikan Allah kepada Raja Salomo? Bukan harta, tapi melebihi dari harta segala
harta dia terima. Kenapa Raja Salomo menerima itu semua? Karena kebaikannya. Kenapa Raja Salomo menerima segala harta kekayaan, baik itu kekayaan hikmat, baik itu kekayaan duniawi? Oleh karena dia takut akan Tuhan. Baru kita masuk Bapak Ibu ke inti khotbah kita. Ketika Raja Salomo berlimpah-limpah harta yang dia peroleh, bagaimana? Adakah di hati Raja Salomo memiliki kesombongan? Tidak. Adakah di Raja Salomo memiliki ingin menguasai segala-galanya? Tidak. Tetapi harta yang diterima oleh Raja Salomo, bahkan dia memakainya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan tadi di ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilannya. Jadi ku ingat ketika ada satu jemaat kita mengatakan, Inang, ketika saya menerima gaji, pertama sekali yang saya pikirkan adalah seperti janji Raja Salomo kepada Tuhan. Apa itu? Saya tanya. Bahwa gaji yang saya terima itu saya bukan memakainya duluan kepada untuk sehari-hari kehidupan keluargaku, tetapi pertama sekali saya akan memberikan kepada Tuhan. Wow, sangat-sangat bagus pemikiran seorang jemaat seperti itu. Dia memakai apa yang dia terima kepada Tuhan. Kemana Bapak berikan itu? Apa kata dia? Saya akan memberikan kepada lembaga-lembaga yang ada di sekitarku. Saya akan membagikan kepada lembaga-lembaga yang ada di HKBP. Apa saja lembaga-lembaga yang ada di dalam HKBP? Yaitu yayasan para yang tidak sanggup orang tuanya, yang ditinggalkan oleh orang tuanya, kata bapak tersebut. Wow, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dia memberikan segala harta yang dia peroleh kepada Tuhan. Bukan hanya sesaat, tetapi selama-lamanya dia menjadi berkat. Coba kita lihat lagi di ayat 10 Bapak Ibu. Ketika dia menjadi berkat kepada orang lain, ketika hartanya dia bagi-bagikan kepada orang lain, ketika hartanya dia pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, apakah hartanya itu habis Bapak Ibu? Tidak. Tetapi semakin berlimpah ruah, berlimpah, tidak habis-habisnya hartanya. Jadi di sini kita diingatkan Bapak Ibu, dang perlu makolit ninna dihalak batak. Tidak ada gunanya kita pelit. Jangan seperti ilustrasi, ada seorang bapak dan ibu di tengah-tengah keluarga. Mereka ini sudah mau bernajar. Karena si ibu ini, dia itu lagi mengandung. Jadi mereka ini memiliki 3 domba. Dan dombanya ini juga lagi cantik. Jadi datanglah si bapak mengatakan kepada si ibu, "Ibu, ketika anak saya nanti lahir dan anak domba ini lahir, saya akan bernajar kepada gereja," katanya. Sesudah itu dikasih Tuhanlah kepada si ibu anak kembar. Dan begitu juga dengan binatang tadi itu, anak kembar juga 2 lahir. Dan ketika lahir, dibesarkan, ketika besar datanglah si ibu. "Pak, Bapak tadi bernajar kan mau ke gereja?" "Iya Bu." "Di mana anak kambing yang harus kita najarkan?" "Sabar, nanti aja," katanya. "Sudah Bapak pilih? Nanti saja aku pilih," katanya. Dan ketika itu pada besok harinya si bapak pergi ke kandang. Dia melihat bahwa kambing yang 1 anaknya itu telah meninggal. Sesudah itu kembalilah si bapak. Si ibu bertanya, "Pak,
hari ini janji kita untuk bernajar? Di manakah, kambing manakah yang harus kita najarkan lewat gereja untuk kemuliaan nama Tuhan? Apa kata si bapak? Saya mau menajarkan anak kambing karena anak kambing itu sudah meninggal. Itu sebenarnya yang mau saya najarkan, katanya. Tetapi datang si ibu, kan bukan bapak pilih mana yang najar itu. Kenapa harus yang meninggal? Sebenarnya sudah itu kupilih di dalam hatiku, tetapi dia mati, katanya. Jadi bapak ibu yang terkasih, banyak seperti itu kehidupan manusia. Dia berjanji untuk bernajar, tetapi dia tidak sampai akan najarnya kepada Tuhan. Lihat seperti Raja Salomo, lihat seperti Raja David. Ketika dia bernajar lewat Tuhan, yaitu membangun rumah Allah, bahwa Raja David mengingatkan kepada anaknya supaya dilaksanakan najar yang sudah ia janjikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini mengundang kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta milik kita dan mempersembahkannya. Apa pengajaran Salomo bagi kita? Pelajaran Salomo mendorong kita agar mengakui kebaikan Tuhan dan memakai harta kita untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang diingatkan kepada kita. Pertanyaan Damang Dainang, di zaman kita yang sekarang ini, di zaman serba digital, maukah kita menerima nasihat atau podah yang daripada Tuhan? Terlebih dahulu kepada anak sekolah minggu. Sekarang banyak anak sekolah minggu yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Oleh karena apa? Oleh karena gadget yang merajai akal pikiran mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita menghargai nasihat, kalau kita menghargai bimbingan dari Tuhan, maka akan datang berbagai-bagai sukacita dan mampu menghadapi cobaan hidup. Itu dikatakan tadi di ayat 10. Ketika si Raja Salomo memberikan ke hartanya, baik harta jiwa dan jasmaninya, baik harta yang ada di dalam rumahnya dia berikan, maka bertambah-tambahlah hartanya di dalam lumbung yang sudah disediakannya. Orang yang mau mendengarkan nasihat, orang yang mau mendengarkan bimbingan dari Tuhan, yang mau melakukan seperti yang dilakukan oleh topik minggu kita hari ini, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan harus menunjukkan kasih sayang kepada Tuhan dengan kesediaan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Di Amsal ini Allah memberikan kita beberapa resep. Bagaimana cara kita untuk memuliakan nama Tuhan? Bagaimana cara kita untuk memuliakan nama Allah? Ada resepnya. Seperti kaum ibu kalau membuat kue yang enak, ada resep ya Ibu ya? Ada. Begitu juga dengan Raja Salomo mengingatkan kita, apa resep untuk menjalani kehidupan? Apa resepnya? Resep yang pertama dikatakan Raja Salomo dalam firman Tuhan. Bagaimana kita supaya panjang umur? Dikatakan resepnya di ayat 1 sampai ayat 7. Supaya umurmu panjang, supaya mendapatkan kesehatan, dikatakan janganlah engkau melupakan ajaran Tuhan. Itu resep pertama, jangan melupakan ajaran Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita supaya hidup kita berkelimpahan harta. Resepnya di ayat 9, menghormati Tuhan. Jika kita sudah memiliki harta, mendapat toluha, hamoraon, hagabeon, hasangapon, janganlah kita sombong. Itu yang diingatkan Bapak Ibu, jangan sombong. Tetapi tetaplah bersyukur. Ingat, harta adalah pemberian Tuhan. Harta adalah titipan Tuhan. Gunakanlah hartamu itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berbuatlah baik kepada orang lain, walaupun orang lain tidak menghargai kebaikan yang kita
berikan. Dengan cara itulah kita memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berikan persembahan yang hidup adalah jiwa, raga, tubuh, roh kita yang ikhlas kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau menyapa kami supaya kami tetap setia bernajar kepada Engkau, dan kami tetap mengingat bahwa setiap berkat-berkat yang kami terima adalah harta kekayaan daripada Engkau. Itu akan kembali kepadamu ya Tuhan, dan harta yang kami terima itu akan kami pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, ajari kami untuk memakainya itu sebagai kemuliaan bagi nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dan di tengah-tengah jemaat yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami serahkan seluruh jemaat-Mu HKBP Batam, Resort Batam ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kepada mereka kesehatan, umur yang panjang, dan juga di setiap pekerjaan mereka Tuhan yang selalu mendahulunya. Kasihanilah kami ya Tuhan, orang yang berdosa, kiranya Engkau limpahkanlah berkat-berkat-Mu kepada kami seluruh jemaat-Mu, sehingga berkat-berkat yang kami terima itu bisa menjadi sukacita bagi kami dan semakin bertumbuh akan iman kami kepadamu. Kami serahkan ya Tuhan segala warta yang sudah dibacakan oleh hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau menguatkan para hamba-Mu untuk melakukan segala program di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan berikan kepada kami satu hati, satu pikiran, supaya kami saling menolong dan saling menopang untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan biarlah ya Tuhan seluruh jemaat-Mu kami di dalam satu damai dan saling mengasihi untuk melaksanakan di setiap kegiatan di tengah-tengah huriam ini, sehingga di dalam ibadah kami, puji-pujian kami berkenan diri Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini. Berkati kami di perjalanan, biarlah Tuhan yang selalu memberkati seluruh jemaat-Mu akan melaksanakan setiap pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menjagai dan mengingatkan para jemaat-Mu untuk di dalam waspada di dalam dunia dan tetap mengandalkan akan firman-Mu di dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam segala berkat yang kami terima. Ajari kami untuk memakainya itu, dan ajari kami untuk memakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala permohonan yang kami terima dan segala permohonan yang kami minta kepadamu, kiranya ajari kami di dalam kerendahan hati dan ajari kami memakai segala berkat-berkat yang telah kami terima yang daripada Engkau. Kami orang berdosa ya Tuhan, kiranya ampunilah itu supaya kami layak menerima segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga jemaat-Mu yang sedang di dalam penyakit di dalam tubuhnya. Tuhan, Engkau yang selalu menjamah tubuh mereka, berikannya Tuhan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang di dalam menghadapi sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa hamba-Mu ini hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, radang jiwaku semuanya, juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.
buat boy